Ibu semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Ibu, yaitu pembelajaran tema 5 muatan IPA. Kita sampai pada subtema yang terakhir, yaitu subtema 3 keseimbangan ekosistem. Yang ada pun judulnya adalah hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Anak Ibu, kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu mengenai rantai makanan. Sekarang kita ingin mengingat kembali apa itu rantai makanan. Ini adalah contoh rantai makanan, ya. Ini adalah salah satu contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem sawah, di mana ada padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak dimangsa oleh ular, dan ular mati maka diuraikan oleh jamur. Kemudian jamur akan mengolah tanah sehingga dimanfaatkan oleh padi kembali. Ini adalah salah satu contoh rantai makanan. Di dalam rantai makanan tersebut terdapat beberapa peran, antara lain produsen, konsumen, dan pengurai. Dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, dalam suatu ekosistem terbentuk lebih dari satu rantai makanan. Itulah yang disebut jaring-jaring makanan. Contoh jaring makanan di bawah ini kita perhatikan. Ini adalah contoh jaring-jaring makanan, ya, pada suatu ekosistem kebun atau ladang, ya. Kita melihat di sini ada proses makan dan dimakan, tidak satu rantai makanan yang ada di ekosistem ini. Makanya disebut jaring-jaring makanan. Apa itu jaring makanan? Jaring makanan adalah kumpulan daripada rantai makanan dalam suatu ekosistem. Nah, anak Ibu, kita lanjut. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan, di mana rantai makanan yang merupakan penyusun jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terganggu selama semua komponen rantai makanan tersebut berperan dengan baik. Contoh seperti pada gambar yang kita lihat, ini adalah contoh ekosistem sawah, ya. Kita lihat ada di sini katak, elang, ular, ya. Kemudian tikus, padi, belalang, ulat, tumbuhan. Kalau kita lihat, ini adalah salah satu contoh jaring makanan pada ekosistem sawah, di mana di sini ada terdiri beberapa rantai makanan. Contoh pertama, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular. Ini adalah satu rantai makanan. Rantai makanan yang kedua, padi dimakan belalang, lalu belalang dimakan katak, di mana katak dimangsa oleh elang. Ini adalah rantai makanan yang kedua. Kita lihat lagi, ada rantai makanan apalagi yang ada di jaring makanan ini. Ada, yaitu padi dimakan oleh ulat, ya. Ulat dimakan ayam, ayam dimangsa oleh elang. Ini adalah rantai makanan yang ketiga yang ada di ekosistem ini. Kita lihat yang lain. Tumbuhan hijau ini dimakan ulat daunnya, kemudian ulat itu, ya, dimakan oleh ayam, kemudian ayam dimakan elang. Itu adalah salah satu rantai makanan yang lain, ya. Kita bisa lihat lagi. Tumbuhan ini dimakan oleh belalang daunnya, lalu belalang ini dimakan oleh katak, katak dimakan elang. Jadi anak Ibu, ini adalah kumpulan daripada rantai makanan. Inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Bagan ini kita bisa melihat banyak rantai makanan yang mengakibatkan, ya, terbentuknya suatu jaring makanan. Nah, anak Ibu, kita lanjut. Pada jaring makanan ini kita perhatikan di sini ada ular. Di dalam jaring makanan tersebut ular berperan sebagai konsumen tingkat 2 sekaligus juga konsumen tingkat 3. Ini ular, ya.
Jika populasi ular terus menurun, maka akan terjadi gangguan pada jaring-jaring makanan. Kita lihat apa akibatnya. Menurunnya populasi ular dalam ekosistem adalah populasi tikus dan kata akan meningkat karena hewan tersebut tidak ada yang memangsa, ya. Dan populasi ulat dan belalang akan menurun karena populasi katak bertambah. Sedangkan populasi padi akan menurun karena populasi tikus meningkat. Inilah akibat yang terjadi jika jaring makanan terganggu, ya. Dan apa akibat yang lain? Akibat yang lain adalah ekosistem, ya. Hewan-hewan ini akan kekurangan makanan sehingga dapat memakan hewan lain di dalam ekosistem yang lain. Inilah akibatnya jika suatu jaring makanan terganggu. Nah, anak ibu berharap kamu sudah paham atas penjelasan ibu, dan ibu berharap kamu jangan lupa mengerjakan tugas yang ibu berikan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Terima kasih anak ibu. Semua kamu sudah perhatikan kan video ibu? Dan jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik. Terima kasih.